Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Juara, pada video kali ini kita akan membahas materi garis dan sudut. Materi garis dan sudut merupakan salah satu materi matematika pada kelas 7 semester 2. Yang akan menjadi pembahasan kita kali ini adalah pengertian garis, kedudukan dua garis, pengertian sudut, bagian-bagian sudut, jenis-jenis sudut, dan terakhir, hubungan dua sudut. Pembahasan pertama, pengertian garis. Apa itu garis? Garis adalah kumpulan titik-titik yang berdekatan dan tersusun rapi kedua arah, kanan kiri atau atas bawah. Sobat bisa coba di rumah. Silakan buat titik-titik pada kertas yang rapi ke kanan atau ke kiri. Maka sobat akan melihat akan terbentuknya sebuah garis. Pembahasan selanjutnya, kedudukan dua garis. Yang pertama, dua garis yang sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis pada bidang datar dan tidak akan bertemu walaupun dipanjangkan hingga tak terhingga. Sobat Juara bisa perhatikan dua garis berikut ini. Dua garis yang sejajar dalam kehidupan sehari-hari, Sobat Juara bisa perhatikan pada pemasangan rel kereta api. Selain itu, Sobat Juara juga bisa perhatikan pada pemasangan sinar gitar. Begitu juga, Sobat juga bisa lihat pada pohon yang ditanam di tepi jalan yang disusun secara sejajar. Kedudukan dua garis selanjutnya. Dua garis berpotongan. Dua garis berpotongan jika kedua garis bertemu pada satu titik yang disebut dengan titik persekutuan. Sobat Juara bisa perhatikan gambar berikut. Titik persekutuannya adalah titik di mana kedua garis bertemu. Contoh dua garis berpotongan dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada persimpangan jalan, kemudian pada bingkai kerangka layang-layang, juga pada penyangga kursi lipat. Yang ketiga, dua garis berhimpit. Dua garis berhimpit jika kedua garis bertemu pada dua titik persekutuan atau titik potong, seperti dua garis berikut. Contoh dua garis berhimpit dalam kehidupan sehari-hari adalah resleting tas atau resleting dompet yang sedang tertutup. Kedudukan dua garis keempat, dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan jika kedua garis tidak pada satu bidang datar dan tidak sejajar. Perhatikan kubus di samping. Garis AB bersilangan dengan garis CG. Garis AB dan garis CG tidak berada pada satu bidang datar dan tidak pula sejajar. Begitu juga garis AE dan garis DC merupakan dua garis yang bersilangan. Pembahasan kita selanjutnya, pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang diapit oleh dua garis yang titik pangkalnya saling berhimpit. Silakan Sobat Juara perhatikan gambar berikut. Garis OA dan garis OB merupakan dua garis yang titik pangkalnya saling berhimpit, yaitu pada titik O, sehingga membentuk sudut. Sekarang kita masuk pada penamaan sudut. Untuk penamaan sudut, Sobat Juara bisa menggunakan satu huruf dan juga bisa menggunakan tiga huruf. Untuk penamaan sudut menggunakan satu huruf, sobat bisa menggunakan huruf yang berada di tengah atau huruf yang merupakan titik pangkal dua garis yang berhimpit. Sehingga sudut di samping bisa kita beri nama sudut O. Untuk penamaan sudut menggunakan tiga huruf, tetap titik O di tengah, sehingga sudut di samping diberi nama sudut AOB. Pembahasan selanjutnya, bagian-bagian sudut. Perhatikan sudut AOB di samping. Bagian sudut yang pertama yaitunya kaki sudut.
Kaki sudut merupakan garis-garis yang membentuk sudut. Jika kita perhatikan gambar di samping, yang dikatakan kaki sudut adalah OA dan OB. Bagian sudut yang kedua yaitu titik sudut. Titik sudut merupakan titik pertemuan pangkal garis atau kaki sudut. Pada sudut AOB yang merupakan titik sudut adalah titik O. Bagian sudut yang ketiga adalah daerah sudut. Daerah sudut adalah daerah antara dua garis atau kaki sudut. Perhatikan sudut AOB. Pada sudut AOB yang merupakan daerah sudut adalah daerah yang diapit oleh garis AO dan garis OB yang merupakan kaki-kaki sudut. Tiga inilah yang merupakan bagian-bagian dari sudut. Yang pertama ada kaki sudut, kedua ada titik sudut, dan yang ketiga ada daerah sudut. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sudut. Kali ini kita akan membahas 5 jenis sudut. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut siku-siku, yang ketiga sudut tumpul, yang keempat sudut lurus, dan yang kelima sudut refleks. Jenis sudut yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kecil dari 90 derajat, seperti sudut berikut. Sudut 30 derajat adalah sudut lancip. Jenis sudut yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya sama dengan 90 derajat. Sudut siku-siku merupakan sudut yang dihasilkan oleh dua garis yang saling tegak lurus, seperti gambar di bawah. Jenis sudut yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kecil dari 180 derajat. Contohnya sudut berikut, sudut 130 derajat, merupakan sudut tumpul. Sudut lurus, jenis sudut yang keempat. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Sudut lurus merupakan sudut yang membentuk garis lurus. Jenis sudut yang kelima adalah sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besar dari 180 derajat dan kecil dari 360 derajat, seperti contoh sudut di bawah. Sudut 220 derajat merupakan salah satu dari sudut refleks. Pembahasan kita selanjutnya adalah hubungan dua sudut. Ada 3 bagian yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, dua sudut yang saling berpenyiku atau komplemen. Yang kedua, dua sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Yang ketiga, dua sudut yang saling bertolak belakang. Pertama, dua sudut yang saling berpenyiku atau komplemen. Saling berpenyiku merupakan dua sudut yang membentuk sudut siku-siku jika salah satu kaki kedua sudut berhimpit. Perhatikan sudut AOB dan sudut COD. Saat kaki sudut OB dan kaki sudut OC berhimpit, maka terbentuk sudut AOD yang merupakan sudut siku-siku. Ada yang perlu kita perhatikan di sini. Salah satu sudut merupakan penyiku dari sudut yang lainnya. Apa itu penyiku? Penyiku adalah sudut yang membuat sudut lain menjadi sudut siku-siku. Suatu sudut jika ditambah dengan penyikunya akan sama dengan 90 derajat. Yang kedua, dua sudut yang saling berpelurus atau suplemen. Saling berpelurus merupakan dua sudut yang membentuk sudut lurus jika salah satu kaki kedua sudut berhimpit. Kaki OB pada sudut AOB dan kaki OC pada sudut COD berhimpit, sehingga membentuk sudut AOD yang merupakan sudut lurus. Artinya, sudut COD merupakan pelurus dari sudut AOB. Yang perlu diingat di sini adalah suatu sudut ketika dijumlahkan dengan sudut pelurusnya, maka akan sama dengan 180 derajat karena membentuk sudut lurus. Hubungan dua sudut yang ketiga yaitu dua sudut yang saling bertolak belakang. Saling bertolak belakang merupakan dua sudut yang dihasilkan oleh perpotongan dua garis dan bertolak belakang.
atau menghadap arah yang berbeda. Hal yang perlu diingat pada sudut yang saling bertolak belakang adalah besar sudutnya sama. Mari kita perhatikan dua sudut yang saling bertolak belakang yang merupakan hasil dari perpotongan garis AE dan garis BD. Dapat kita lihat besar sudut AOB sama dengan sudut DOE, yaitu 130 derajat. Kesimpulan yang bisa kita ingat di sini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama. Baik sobat juara, kita sudah membahas tentang materi garis dan sudut. Selanjutnya, agar lebih memahami materi tentang garis dan sudut, mari kita bahas dan pelajari soal berikut. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Jika sudut AOD merupakan sudut siku-siku, maka besar sudut AOC adalah A 20 derajat, B 30 derajat, C 50 derajat, dan D 60 derajat. Mari kita jawab. Karena sudut AOC berpenyiku dengan sudut COD, maka sudut AOC ditambah sudut COD sama dengan 90 derajat. Sudut AOC ditambah 60 derajat sama dengan 90 derajat. Sudut AOC sama dengan 90 derajat dikurang 60 derajat. Sudut AOC sama dengan 30 derajat. Jawabannya B. Soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Besar nilai X adalah A 35 derajat, B 45 derajat, C 55 derajat, D 65 derajat. Mari kita jawab. Karena sudut AOC berpelurus dengan sudut COD, maka sudut AOC ditambah sudut COD sama dengan 180 derajat. Sudut AOC 2X, sudut COD 70 derajat. Maka 2X ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat. 2X sama dengan 180 derajat dikurang 70 derajat. 2X sama dengan 110 derajat. X sama dengan 110 derajat dibagi 2. X sama dengan 55 derajat. Jawabannya C. Baik sobat juara, sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Jika ada saran terkait video pembelajaran ini atau pertanyaan terkait materi matematika dan IPA, atau usulan materi yang mau diangkatkan dalam bentuk video pembelajaran, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJN Juara Zaman Now Channel.